Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua. Tadi sudah panjang dan lebar dan sangat jelas mengenai dinamika psikologis pelaku. Dan alhamdulillah di sesi kedua ini kita akan lebih detail uh, membahas mengenai um, dinamika psikologis dari sisi korban. Nanti akan kita lihat bagaimana um, sebentar kita coba cek dulu ini. Ya, kita akan bergabung bersama dengan salah seorang psikolog dari Sumatera Barat, psikolog klinis. Alhamdulillah sekarang malam ini sudah bergabung dengan Uni Miftah. Halo, Assalamualaikum, Hafiz dan semua. Malam Uni, alhamdulillah ini sempat kejar-kejaran dari masjid ini untuk ngejar jam 8, ternyata juga lewat dari 8 lewat 10 jadi. Ya, semoga teman-teman masih stay tune dengan kami bersama program Bakaba IPK Sumatera Barat. Malam ini sudah bergabung dengan kita bersama Uni Miftah. Saya memanggil beliau Uni karena memang sedikit di atas usia dari saya. Mulai main usia ya. Ya, Uni sebagaimana yang sudah kita sebarkan di media sosial bahwa malam hari ini di sesi kedua kita akan membahas atau lebih tepatnya membedah fetis dilihat dari dinamika psikologis korbannya. Dan malam hari ini sudah hadir Uni Miftahul Hayati, MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang berpraktek di RSUP ya Uni ya, RSUP Rumah Sakit Umum Provinsi M. Jamil, Dr. M. Pusat, Jamil. Pusat, Rumah oh iya, Sakit Umum Pusat. RSUP. Dan tentu kalau membahas tentang korban, agaknya sudah sangat banyak kasus mungkin yang sudah bergelimpangan di sana, yang sudah dibantu oleh Uni Miftah, dan mungkin nanti Uni Miftah bisa berbagi dengan kita semua bagaimana dinamika dari korban-korban yang selama ini sudah mungkin pernah dilayani oleh Uni Miftah. Baik, Bapak Ibu dimanapun berada, ini sesi kedua kita dalam 1 jam ke depan. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik bersama. Saya akan pandu bersama saya, Hafiz, juga sebagai psikolog klinis dari Kota Payakumbuh. Baik, Uni Miftah, kita silahkan sedikit memberikan beberapa Cerita ya, cerita aja ya. Boleh. Silakan. Oke. Iya, jadi kita malam ini diskusi-diskusi gitu. Jadi nanti saya cerita pengalaman saya seperti apa dengan kasus fetis yang sekarang lagi booming gitu ya. Nanti mungkin Alvis dan teman-teman yang lain juga bisa melengkapi kalau seandainya ada pengalaman-pengalaman lain berbagi gitu. Nah, kalau mengenai korban, sebenarnya kalau di dalam kasusnya fetis itu korbannya seringkali nggak nyadar gitu. Bahkan bisa dibilang korbannya ini nggak langsung gitu karena fetis itu kan objeknya adalah benda-benda mati. Yang mana benda-benda mati itu adalah benda-benda yang seringnya tidak terlalu bukan yang berharga gitu. Jadi dia mau hilang juga tidak disadari gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat contoh dari sesi pertama tadi, itu kan benda yang menjadi yang diincar itu adalah kerudung. Kerudung yang baru udah dipakai gitu, masih bau keringat orang. Nah, itulah yang menjadi objek untuk fantasi seksualnya si pelaku ini gitu. Nah, jadi ketika benda-benda ini hilang, seringkali yang punya itu nggak sadar gitu. Nggak sadar dan dia tidak merasa menjadi korban gitu, karena kan kalau kita lihat artinya korban itu kan yang mengalami ada kerugiannya gitu, apakah itu kerugian secara fisiknya, kerugian dia secara kebendaan ada kehilangan, kerugian secara emosional gitu. Tapi ketika
benda-benda ini hilang yang empunyanya tidak menyadari, tentunya tidak bisa dikatakan di sana mereka sebagai korban gitu. Tapi ada juga pada kebanyakan kasus ketahuannya seseorang itu memiliki fetis adalah ketika dia tertangkap mengambil benda-benda yang tadi itu dianggap tidak berharga tadi gitu. Ya. Seperti kasus yang di sesi pertama tadi itu, kenapa dia sampai akhirnya mendapatkan penanganan dari psikolog dan psikiater, itu kan karena memang dia tertangkap ketika sedang berusaha mengambil kerudung gitu. Nah, kadang-kadang ketika dia tertangkap ini, barulah si korbannya itu sadar bahwa dia kehilangan sesuatu gitu. Tapi belum tentu dia sadar bahwa kehilangan sesuatu ini ada kaitannya dengan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap benda yang dia miliki. Betul. Nah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Bu Dani mengenai kasus ini, apakah si korbannya tahu gitu. Ternyata korbannya nggak tahu sama sekali, karena yang menangkap itu adalah orang lain yang melihat pencurian itu sedang berlaku, dan si yang punya kerudung itu nggak sadar gitu. Jadinya sampai di sini dia belum bisa dikatakan sebagai korban. Tapi ketika dia tertangkap dan yang empunya barang tahu itu barang dia, apalagi kalau barang-barang yang diambil itu adalah barang-barang yang termasuk pribadi gitu. Kalau ini kan kerudung, orang jarang menghubungkan kerudung dengan aktivitas seksual. Berbeda halnya dengan pakaian dalam. Nah, karena kan pada beberapa pelaku fetis yang lainnya itu dengan pakaian dalam ya gitu. Nah, kalau di sana itu baru tuh si korbannya itu mempunyai ada satu dinamika tersendiri gitu. Mereka merasakan cemas, takut, lebih kepada ada yang takutnya itu karena jangan-jangan ini pakaian dalam saya digunakan untuk sesuatu yang berbau klinik gitu. Mungkin diguna-guna. Nah, gitu. Dalam pengalamannya ada bertemu yang seperti itu. Di sisi yang lain juga ada yang merasa cemas, merasa takut, was-was, karena dia merasa tidak aman bahwa hal-hal pribadi yang dia punya, mungkin dia belum mengaitkannya dengan hal yang berbau seksual, tapi dia merasa tidak aman bahwa itu kan hal yang sangat pribadi gitu, diketahui oleh orang lain, sehingga merasa mungkin tidak percaya diri, merasa sulit juga untuk mempercayai orang lain. Nah, itu sempat juga ada yang menemukan yang seperti itu, gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana dinamika yang terjadi pada korban dari fetis, ya seperti itu, gitu. Ada yang menyadari, ada yang tidak. Dan ketika dia menyadari, belum tentu dia mengetahui bahwa ini berkaitan dengan fetis. Gitu. Jadi memang ketika saya coba cari-cari nih, browsing, gimana sih korban fetis itu? Jarang ketemu ada laporannya gitu. Jarang ketemu juga dengan jurnal-jurnal atau artikel-artikel bagaimana si korbannya, jarang sih. Gitu. Mungkin kalau Hafiz ada ketemu bisa diceritakan seperti apa? Oke, ya betul, Unimifta. Memang selama ini kalau kita lihat dari beberapa kasus ya begitu ya, memang para korban pada umumnya tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi korban begitu ya. Dan mungkin Unimifta bisa sedikit garis bawahi kira-kira siapa yang disebut dengan korban fetis ini. Nah itu dia. Memang kita perlu ya, ini korbannya sebenarnya siapa sih gitu. Kalau tadi kita diskusi nih dari kasus yang dari sesi pertama ini, sebenarnya yang jadi korban di sini siapa sih gitu? Apakah si orang yang bendanya itu diambil atau siapa gitu? Ternyata di sini kita tidak bisa menemukan satu definisi yang pasti tentang siapa yang menjadi korban, karena itu tadi berdampak gitu. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol, barangkali nih kalau ada kasus fetis, ini korban yang benar-benar terdampak sebenarnya adalah keluarga dari si pelaku, gitu. Ya. Nah itu sih yang tadi sempat kita diskusikan dengan Bu Dani. Tapi kalau dari ini sendiri, siapa sih sebenarnya korban dari fetis ini? Barangkali saya belum menemukan. Oke. Iya betul, karena memang pada umumnya juga
di kasus yang viral saat ini pun orang agaknya cenderung apa ya, cenderung menutupi bahwa dirinya sedang telah menjadi korban dari si pelaku, begitu ya. Karena memang kalau kita lihat memang banyak menutupi bahwa diri mereka sudah pernah apa ya menjadi korban. Pada akhirnya ya tutup mulut semua dan tidak pernah beritahu orang ya bahwa dia menjadi korban. Karena memang banyak faktor psikologis yang mungkin akan menjadi lebih negatif setelah orang tahu banyak tentang kasus ini. Oh ya, Uni Miftah, ini kalau kita lihat-lihat juga, kan memang kalau kasus yang kita selama ini tahu memang itu yang berhubungan dengan pakaian dalam, mohon maaf, celana dalam atau apapun itu, pakaian dalam. Dan saya juga pernah punya kasus itu di klinik kita sendiri, memang banyak kasus dan itu ternyata banyaknya pada remaja. Kalau di RSUP sendiri, kasus yang sekarang, mungkin yang baru-baru ini kali mungkin yang Uni bisa Uni juga share ya. Selama saya di RSUP, ini kan baru 1,5 tahun ya saya di sini. Alhamdulillah belum pernah bertemu dengan kasus-kasus yang berupa gangguan seksual. Alhamdulillahnya belum gitu. Belum pernah selama di sini belum. Jadi belum ada. Oke, berarti belum ya, Nia. Dan semoga jangan sampai. Iya, semoga jangan sampai. Tapi Fis, tertarik tadi dengan pernyataan bahwa ada korban yang menutup-nutupi bahwa mereka sudah menjadi korban gitu. Di sini ternyata ada perbedaan loh, Fis, antara korban laki-laki dan perempuan di dalam menanggapi permasalahan kekerasan atau pelecehan seksual gitu. Pelecehan seksual maksudnya gitu. Karena kan di sini nggak bisa dibilang kekerasan, barangkali lebih ke pelecehan barangkali ya kalau dikaitkan antara si pelaku dengan si korbannya gitu. Nah, di dalam jurnal yang saya baca, saya lupa, Nah, pokoknya di dalam jurnal itu dia meneliti antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggapi pelecehan seksual. Ternyata pada laki-laki seringkali dia merasa bahwa tingkat yang bagi perempuan sudah dianggap sebagai pelecehan, tapi bagi laki-laki itu belum dinilai sebagai pelecehan. Gitu. Jadi dia masih menganggap itu perilaku yang biasa gitu. Apakah itu guyon atau belum sejauh itu gitu. Jadi sensitivitasnya perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki ketika dia menerima tindakan pelecehan gitu. Itu sih yang sempat saya baca sih. Jadi persepsi korban juga dilihat dari jenis kelamin mereka, bagaimana mereka mempersepsikan itu, begitu. Saya pikir juga mungkin sudah ada, tapi kita belum pernah baca mungkin tentang culture-nya bagaimana orang mempersepsikan ini adalah sebuah kejahatan seksual atau pelecehan seksual, begitu ya Uni ya. Terus juga Uni, ini kalau kita bahas agak sedikit general begitu, kenapa ya? Kira-kira kenapa seseorang bisa menjadi korban fetis? Kenapa ya seseorang menjadi korban fetis? Kenapa ya, Fis? Saya juga nggak bisa nih jawab kenapa seseorang menjadi korban fetis. Karena begini, pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapa aja. Dia nggak pandang bulu, gitu. Betul. Bisa terjadi pada siapa aja, jenis kelamin apa saja, berapa saja, gitu. Karena sebenarnya yang menjadi target adalah objek. Gitu. Nah, karena dia objek ini kan nggak punya karakteristik mungkin emosional atau kepribadian seperti kita manusia, sehingga ketika kita tanya kenapa ya seseorang bisa menjadi korban fetis, belum tentu karena dianya gitu, tapi mungkin karena memang ada objek yang diinginkan oleh si pelaku fetis ini ada dimiliki oleh si orang itu dan itu diketahui gitu. Ya kan maksudnya misalnya nih si pelakunya ini memang mencari kerudung yang masih bau keringat gitu. Ketika dia melewati satu rumah yang jendelanya terbuka dan di depan jendela itu dia lihat ada kerudung sedang tersampir gitu. Jadi kan dia punya kesempatan untuk ngambil. Belum tentu dia tahu siapa yang punya. Betul. Nah, itu. Saya rasa sih seperti itu.
Iya, jadi kalau kita lihat memang ketika seorang pelaku melakukan apa namanya pelecehan seksual terhadap seseorang dan itu bukan bagian dari tubuhnya, mungkin si korban memang tadi ya, memang tidak merasa dia sedang dilecehkan secara seksual. Tetapi Ya. ada juga beberapa orang yang pada akhirnya merasa tidak nyaman. Mungkin beberapa korban dari si pelaku ini juga merasa tidak nyaman, tapi mungkin tadi itu mereka tidak mampu show off, tidak mampu menyampaikan mungkin ini terkait dengan apa ya harga diri ketika dia diketahui sebagai korban begitu. Tapi Uni Miftah, kira-kira ini menarik nih. Kalau kita tadi bilang ada perbedaan antara korban laki-laki dan perempuan, begitu dia dalam penelitiannya Uni baca. Oke. Iya, tapi itu pelecehan seksual ya, bukan fetis ya Oh konteksnya. iya, oke. Berarti nggak fokus ke Nah, fetis ya itu ya? enggak pelecehan seksual itu konteksnya. Oke, 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 oke. Terus Uni kira-kira kalau ini kan kita sebagai psikolog klinis kan tidak hanya berkutik di bidang kuratif ya, tidak hanya penyembuhan, tidak hanya membuat orang Ya. sehat gitu ya, tidak. Tapi tentu ada hal-hal secara lebih positif yang kita bisa lakukan bersama mungkin dalam bentuk preventif begitu ya, Uni ya. Kira-kira mungkin perlu ada apa ya pendalaman asertivitas terhadap diri seseorang bahwa dirinya harus menolak untuk ketika mereka akan dijadikan sebagai seorang korban. Kira-kira Uni ada tips dan trik gitu kira-kira apa yang harusnya kita lakukan supaya kita tidak menjadi korban khususnya dalam fetisme ini. Ini menarik banget waktu Hafiz ngomongin tentang asertivitas karena memang begitu kasus yang lagi booming sekarang itu muncul, kemudian banyak yang speak up tentang itu, saya langsung connect-nya itu, oh asertivitas nih, salah satu apa namanya tema yang bisa yang sangat berkaitan dengan kasus ini gitu. Nah untuk preventifnya saya lebih suka ngikutin. Kalau dulu ada itu acara kriminalnya Bang Napi, dia punya punya apa namanya? Iya kan, katanya kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah kan gitu ya. Jadi kita preventif itu pasti ngikutin ke sana. Bagaimana kita waspada gitu. Nah, menurut saya ini kewaspadaan ini mungkin bisa kita kaitkan dengan teori self awareness ya, kesadaran diri gitu. Kita bisa mempunyai kewaspadaan salah satunya itu dengan ketika kita sudah mempunyai kesadaran diri gitu. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang perlu kita lakukan, apa yang tidak kita inginkan gitu. Nah, itu salah satu tokoh humanistik deh kalau nggak salah, apa Maslow kalau nggak salah Maslow mengatakan bahwa kesadaran diri itu adalah kita mengerti dan kita memahami siapa diri kita sebenarnya, bagaimana diri kita itu, dan apa namanya tuh potensi-potensi apa saja yang kita miliki gitu. Terus langkah apa yang perlu kita ambil, apa yang ke arah mana kita ingin berkembang. Nah itu ada di dalam self awareness. Nah kenapa di sini saya ngambil self awareness dan terkait dengan asertivitas tadi? Itu ketika kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, pastinya kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan itu kepada orang lain, gitu. Jadi ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikannya, ya itu tidak akan terjadi, gitu. Jadi kita sadar kita nggak suka, tapi kita terima-terima aja, kan gitu ya jadinya. Jadi menurut saya tindakan preventif itu yang pertama kita perlu dulu tuh memiliki kesadaran terhadap diri sendiri, self awareness-nya. Kemudian meningkatkan keterampilan untuk perilaku asertifnya supaya bisa mengkomunikasikan yang tadi itu, yang sudah dia sadari mengenai dirinya sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah Oke, lanjut. Oke, ketika kita sudah punya kesadaran diri, sudah punya asertivitas, kita akan berani mengatakan tidak untuk perilaku yang tadi itu, yang mungkin tidak pantas, yang membuat kita gitu. Jadi apa namanya, kita sudah bisa untuk menghambat dulu tuh kemungkinan tadi terjadinya itu gitu. Saya rasa ini juga nanti akan berkaitan dengan ini ya, Fis, dengan adanya
apa namanya, blaming victim gitu. Betul, betul. Kenapa Ini, kenapa saya mengaitkannya ke sana? Gimana? oke, lanjut, Uni Miftah, lanjut. Iya, kenapa saya mengaitkannya ke sana? Karena seperti ini, ketika orang-orang menyalahkan si korban, itu seringkalinya menyalahkannya itu terkait dengan tanggung jawab si korban terhadap keamanan dirinya sendiri, kayak gitu. Nah, jadi ketika dia tidak punya kesadaran terhadap diri, tidak, atau dia sudah punya tapi tidak mampu untuk asertif, jadinya orang akan melihat, loh, itu tanggung jawab kamu loh. Untuk dirimu sendiri. Uni, sebentar Uni. Gitu. Kayaknya belum semua kita paham tentang victim blaming gitu ya. Mungkin sedikit kita jelasin dulu victim blaming itu apa. Nah, victim blaming ini kan sebenarnya kecenderungan orang untuk menyalahkan si korban akan terjadinya satu peristiwa gitu, satu peristiwa yang tidak tidak menyenangkan yang dia terima gitu. Misalnya aja kayak nih, ada orang yang motornya dicuri gitu. Terus tiba-tiba orang lain bukannya membantu untuk mencari si motor yang hilang ini, tapi menyalahkan si empunya motor dengan mengatakan, kamu sih motor kenapa diparkir di luar? Harusnya diparkir di dalam. Nah, itu kan victim blaming gitu. Bukannya dibantu, malah makin disalahkan gitu. Padahal kalau kita lihat, yang namanya pencuri, ya pencuri aja. Ya pencurian itu perilaku yang salah gitu. Ya. Si orang ini punya motor, ya bukan salah dia punya motor gitu kan. Yang orang kenapa orang-orang cenderung untuk menyalahkan korban? Salah satunya terkait dengan tanggung jawab si korban ini terhadap diri dia sendiri gitu. Selain, kita jadinya kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa ya, diterusin aja dulu. Selain blaming victim ini sebenarnya juga untuk pelaku itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri dia untuk mengurangi ini bersalahnya dia gitu, kadar kebersalahannya dia dengan melemparkan sebagian kesalahan itu kepada si korbannya gitu. Nah, itu kalau dari sisi pelaku. Baik, jadi kalau victim blaming yang terjadi pada korban fetis, mungkin dinamika psikologisnya mungkin cukup komplit juga. Pada dasarnya mereka tidak merasa diri mereka sebagai seorang korban, begitu. Tapi pada akhirnya ketika orang membuat sebuah circle seperti victim blaming, kamu tuh lagi dilecehkan loh, kamu tuh salah, makanya kamu tuh pakai baju tuh jangan begini gitu ya. Kamu tuh kalau pakai jangan di sana, makanya. Nah, di awal mereka mungkin tidak merasa sebagai korban, pada akhirnya ada reinforce dari orang-orang membuat seperti circle victim blaming, pada akhirnya terjadi sebuah gangguan secara psikologis mungkin, atau mungkin ada dinamika seperti apa ya mungkin yang bisa terjadi ya kira-kira Uni? Iya, seringkali itu untuk orang-orang yang pada awalnya memang sudah memiliki dengan peristiwa itu dia sudah memiliki efek sendiri terhadap kondisi psikologisnya dia. Nah, datang lagi ini penyalahan dari orang lain, pastinya ini akan memperparah kan ya, memperberat rasa-rasa tidak nyaman yang dia alami tadi gitu. Jadi dinamikanya di sini itu bahwa ya jadinya di sini kalau kita melihat sih bukan memudahkan untuk proses penyelesaian si permasalahan ini, tapi semakin memperumit si permasalahan, apalagi beban yang ditanggung oleh si korban. Iya, jadi kalau kita ada peribahasa begitu, jatuh ketimpa tangga lagi, begitu ya? Iya, sudah jatuh ketimpa tangga, benar-benar. Oke, ini Uni Miftah, memang kalau kita berbicara terkait korban, memang pada akhirnya kita akan banyak membahas beberapa gangguan-gangguan lainnya. Tapi memang sedikit banyaknya pasti akan hampir mirip-mirip ya korban-korban ini ya. Memang dinamikanya hampir mirip sebenarnya kalau kita berbicara mengenai korban. Berbeda lagi kalau kita berbicara mengenai pelaku. Mungkin kalau pelaku mungkin lebih komprehensif dan lebih lengkap ya dinamikanya begitu. Uni Miftah, kira-kira kalau kita
coba kita lihat dulu beberapa pertanyaan mungkin kalau sudah ada. Oh ya, sebentar ini kita sapa dulu beberapa pendengar dimanapun berada. Teman-teman, di malam ini kita dapat apa ya, kesempatan gratis untuk bertanya sama psikolog di RSUPM Jamil. Jadi, dan juga dengan hostnya. jadi malam ini tidak teman-teman boleh tanya apapun terkait dinamika psikologis korban fetis. Jadi teman-teman silahkan bertanya di kolom pertanyaan di sini, silahkan. Oh ya, ini ngomong-ngomong dengan Uni lagi, saya juga pernah punya beberapa kasus ini Uni, kita mungkin bisa sharing-sharing. Kalau saya kasusnya memang terjadi pada remaja. Jadi yang terakhir itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu itu pada remaja, dan memang ini yang datang adalah korban, gitu. Korban. Okay. Menarik. Korban itu datang karena dia sebelumnya tadi seperti yang saya katakan tadi, beliau sebelumnya anaknya sebelumnya tidak tahu bahwa dia adalah menjadi seorang korban begitu. Tetapi ketika dirinya victim blaming tadi itu, kamu salah, makanya kamu bla bla bla, akhirnya terjadi ini stres yang cukup berat waktu itu, pada akhirnya sampai psikosisnya menjadi luar biasa. Hal-hal semacam ini mungkin kita bisa lakukan preventif ya Uni ya, kira-kira ini kalau kita lihat dari orang-orang terdekat dulu, ini karena malam ini kita harus gali banyak dari Uni Miftah, kan sayang ya kalau kita nggak gali dari Uni malam ini ya. Kira-kira Uni mungkin punya apa ya, tips atau trik itu, kira-kira harusnya ketika kita tahu bahwa seseorang menjadi korban, supaya mereka mampu asertif, apa yang bisa kita lakukan pertama kali terhadap mereka ini? Oke. Ketika seseorang sudah menjadi korban, pastinya hal pertama yang mereka butuhkan itu adalah dukungan, kan ya, gitu. Ya. Blaming itu sudah jelas bukan satu dukungan, bahkan itu bertolak belakang sekali gitu. Nah, dengan demikian dukungan dari orang-orang terdekat terutama itu perlu untuk semakin dikuatkan, diyakinkan gitu, diyakinkan dulu bahwa si korban ini akan bisa melewati situasi yang tidak menyenangkan yang dia hadapi sekarang. Kemudian juga diyakinkan bahwa akan selalu ada orang-orang yang mendampingi dia melewati kejadian-kejadian mungkin traumatis kali ya, bisa disebutkannya kejadian-kejadian traumatis ini gitu. Karena dukungan dari orang-orang terdekat itu memang mampu meringankan beban yang kita rasakan, kan ya. Kemudian udah berkurang tuh rasanya beban kita. Nah, apalagi ini yang bebannya demikian berat, ketika dia merasa ada orang lain yang bisa memahami perasaannya dia, kesulitan yang yang dihadapi, nah itu pastinya akan sangat membantu dia untuk melewati profesional ya, kalau kejadiannya dia sudah menjadi boleh saya bacakan? Sebentar ini. Oke, lanjut dulu. Ya, kita lanjut dulu sebentar. Oke. Nah, yang berikutnya lagi dulu deh, saya ini agak hilang ininya, agak lupa. Oke, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan dulu, berarti gitu? Boleh? Bacakan ya Uni ya. Boleh, silakan. Dari Ani Jogjes. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana membangun perilaku asertif pada anak sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan? Keren. Ya, silakan Uni. Oke. Ini pas banget nih kalau pertanyaannya mengenai anak gitu, karena saya memang basicnya sebenarnya lebih di klinis anak ya, klinis anak dan remaja. Untuk membangun perilaku asertif pada anak, yang pertama pasti kita kembali lagi kepada yang tadi itu, si anak ini tahu dulu nih apa yang dia inginkan.
apa yang tidak dia inginkan. Dia tahu juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan dia paham juga mengenai mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena kalau mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu, bisa jadi nanti mereka mengatakan sesuatu hal yang mereka tidak ingin, tapi sebenarnya itu hal yang tidak sesuai dengan barangkali norma, aturan, dengan agama, gitu kan. Jadi yang pertama kali tuh, anak harus tahu dulu, gitu. Setelah itu, memang membiasakan untuk terbuka kepada anak. Biasa untuk menerima pendapat anak. Karena untuk budaya kita kan banyak ini ya, banyak budaya sungkan. Ya. Budaya nggak pantas aja gitu. Apalagi untuk beberapa budaya iya aja, walaupun sebenarnya di dalam hati kita tidak sesuai dengan itu gitu. Nah, jadi pada awalnya untuk anak ya itu dulu, ada keterbukaan. Dia dibiasakan juga untuk bisa saling berdiskusi dengan orang lain, diterima pendapatnya dia, didengarkan pendapatnya dia. Tanpa itu si anak akan takut atau ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Ya gimana dia mau asertif kalau setiap kali dia berbicara kemudian tanggapannya adalah ya udah biarin aja apa gitu. Jadinya kan nggak lepas dia gitu. Jadi hal-hal ini dulu yang bisa kita bentuk pada anak supaya nanti asertivitasnya muncul. Betul, betul. Kalau boleh saya tambahkan, memang kita butuh juga untuk belajar menebak perasaan anak, begitu ya. Karena memang orang tua yang paling paham bagaimana kondisi perasaan anak saat itu. Jadi ketika orang tua sudah mulai mampu untuk masuk ke dalam atau menyelami perasaan anak, tentu anak akan terlatih juga untuk menyampaikan apapun yang sebenarnya beban yang memang sedang mereka rasakan saat itu. Oke. Oke, ini sudah kita jawab tadi pertanyaan dari Ibu Ani Jogjes. Terima kasih, semoga terjawab begitu ya. Teman-teman lain juga masih boleh bertanya di kolom ini. Wow, ada beberapa pertanyaan ternyata di bawah ini. Okay. Masih ada ya? Masih Uni, siap ya Uni ya sampai jam 12 malam. Jangan, sebentar udah habis loh ininya. Oke, Uni ini ada pertanyaan dari Kusuka Salak. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, Uni, jika anak kecil mengalami pelecehan seksual, ini sepertinya kita agak apa ya, menjadi general ya korban kita malam hari ini ya. Iya, bukan iya. Gak masalah. Bukan PP saja. Jika anak kecil mengalami pelecehan seksual, namun sampai remaja dia tidak pernah bercerita kepada siapapun, apakah berdampak bagi psikologi si anak tersebut? Nah tuh, gimana Uni? Kalau kita lihat dengan si anak itu tidak pernah bercerita tentang hal itu sebenarnya udah ada tuh dampaknya. Kenapa dia tidak pernah bercerita? Kediaman di anak itu sendiri sebenarnya itu adalah dampak. Gitu. Sebelum kita merembet ke yang lain-lainnya ya, gitu. Kenapa disebut dia diam itu sebagai dampak? Karena pastinya pelecehan itu adalah satu hal yang besar bagi anak. Kalau dia menyadari itu pelecehan gitu. Kalaupun dia tidak menyadari itu pelecehan, tapi sesuatu yang tidak biasa dia terima, biasanya anak-anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi tuh gitu. Pasti akan penasaran gitu kan. Jadi jarang yang tertutup. Dia akan cari tahu gitu. Walaupun dia tidak dengan bercerita, tapi dia akan mencari tahu dengan cara dia sendiri. Dan kita bisa menangkap ada sesuatu di sana gitu. Dan bisa kita korek gitu. Tapi dia tidak cerita gitu. Apakah dia mungkin diancam? Atau apakah dia begitu ketakutannya sehingga dia tidak bisa untuk menceritakan gitu. Dan ketika ini dia simpan, kemudian tambah lagi, barangkali juga kecilnya kan kita nggak tahu nih si anak ini kecilnya itu usia berapa, karena kan ada masanya ketika dia masih usianya benar-benar mampu untuk mengungkapkan gitu kan ya, belum mampu untuk mengungkapkan, sehingga kita yang orang dewasa yang akan melihat apakah ada
sesuatu yang berubah dari anak kita yang peka. Kalau tadi Hafiz bilangnya kan kita sebagai orang tua perlu nih bisa menebak perasaannya anak gitu. Tidak hanya perasaan yang paling nggak bisa kita nilai aja harusnya kita bisa lakukan untuk tebak. Kenapa dengan perilaku yang jelas-jelas kelihatan kita nggak bisa sadar gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah akan berdampak atau tidak, sudah pasti berdampak. Dan ketika remaja itu ada orang lain yang sudah tahu gitu bahwa dia pernah mengalami sesuatu, sebaiknya segera berikan pertolongan gitu. Berikan pendampingan atau perlu dikonsulkan. Pokoknya segera carikan pertolongan supaya tidak terlalu lama dia menahan sendiri gitu, kasihan. Gitu. Oke, saya tadi tertarik dengan Uni bilang memang ketika dia sudah menyimpan perlakuan itu saja itu sudah dikatakan sebagai dampak ya Uni ya. Betul ya memang. Iya. Baik. Itu jawaban dari Uni Miftah. Agak jauh ini. Halo. Suaranya Hafiz agak kurang jelas. Udah jelas lagi. Oke, ya. Baik, tadi pertanyaan dari Kusuka Salat sudah kita jawab, udah Uni jawab. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Uni, boleh ya Uni ya? Oke, selamat malam. Dari kasus viral kemarin, pelaku terlihat mendominasi korban. Terlihat dari chat korban sama pelaku. Apakah dominasi yang dilakukan pelaku ini menjadi bagian dari fetis? Oke. Nah, untuk kasus yang viral kemarin, karena kita tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, jadi kita hanya bisa mengira-ngira analisa berdasarkan apa yang terlihat saja gitu. Kalau dari yang saya baca, sebenarnya fetis ini dia menggunakan benda-benda dan tidak berkontak langsung dengan si korbannya. Kalau dari yang saya pelajari dan belakangan saya baca lagi, seperti itu gitu. Jadi kalau dari kasus yang viral kemarin dia berhubungan kontak langsung dengan korbannya, bisa jadi sebenarnya di sana bukan hanya fetis tapi ada hal-hal lain yang juga terjadi gitu. Mungkin ada komorbid lainnya barangkali. Kalau dari yang Hafiz baca atau pengalaman yang dipelajari gimana? Apakah ini bagian dari fetis atau gimana? Kalau yang dari saya baca fetis biasanya jarang sih yang ada kontak langsung dengan si ininya, apalagi mendominasi gitu. Gimana? Konsep dasarnya kan memang kalau fetis itu bukan berhubungan langsung dengan korban ya, tapi dia berhubungan dengan sesuatu yang memang melekat mungkin pada korban atau mungkin yang sudah ditanggalkan oleh korban, begitu. Sama betul kita. Jadi memang kalau kita bilang ini fetis, ini patut kita perdalam lagi mungkin untuk membahas kasus ini gitu ya. Karena kita sendiri memang tidak dalam pemeriksaan ya Uni Miftah ya. Iya, jadi kita tidak bisa memberikan jawaban pastinya gitu. Barangkali nanti kita dengar dari ini ya, Bapak atau Ibu yang bertanya, mungkin kita bisa dengarkan dari nanti psikolog yang langsung menangani kasus ini gitu. Oke. Baik, begitu Pak atau Ibu dari The Ordinary Out ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masih boleh ini Uni bertanya ya? Pertanyaan berikutnya coba Hafiz dulu yang jawab. Ini saya bacakan pertanyaannya dulu ya dari Haya Fashion Padang. Oh sekalian ini nih iklannya. Assalamualaikum. Mau bertanya apakah korban ada kemungkinan untuk jadi pelaku fetis karena trauma yang dialaminya? Terima kasih. Nah boleh nih Uni nih jawab nih. Karena trauma. Di sini trauma yang dimaksud trauma seperti apa ya kira-kira? Kalau saya rasa sih sebenarnya untuk fetis ini sendiri karena dia mengalihkan kepada objek, karena dia mengalihkan hasrat seksualnya kepada satu objek, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya di belakang. Tapi apakah itu terkait dengan trauma yang seperti apanya kita belum kalau untuk saya sih belum jelas ini dari pertanyaannya. Tapi memang itu ada sesuatu. Kenapa dia tertariknya ke benda gitu? Padahal manusia normal itu kan kepada ya pasangan barangkali, ya pasangan gitu, bukan barangkali, memang kepada pasangan gitu kan ya. Jadi apakah karena ada trauma?
mungkin bukan trauma, tapi ada sesuatu hal lain di belakang itu yang melatar belakanginya gitu. Belum tentu itu trauma, tapi pasti ada sesuatu, apa ya namanya, ada sesuatu kejadian yang mendorong gitu. Bisa trauma, bisa juga yang lain. Rasanya bisa sih. Kalau yang dari Hafiz pelajarin gimana? Iya, sebenarnya kalau apakah korban ada kemungkinan untuk menjadi pelaku fetis kan tidak bisa kita pastikan ya, karena memang banyak faktor yang Hmm. bisa memperkuat itu terjadi gitu loh. Tapi Hmm. selama ini yang saya baca belum ada riset menyampaikan yang baru saya pengetahuan Hafiz ya, Hmm. Uni. Hmm. Hmm. Belum ada riset yang kita baca si korban akan menjadi pelaku gitu ya. Berbeda dengan Aha, iya. kasus-kasus yang berhubungan langsung secara seksual gitu ya. Ah, Mohon ah. maaf seperti sodomi atau Masih suara dari sana terputus tadi. oh Haha. iya, maaf ya. Jadi Hmm. memang kalau kita lihat misalnya nih korban adalah contoh kasus korban adalah korban pelecehan seksual yang berhubungan dengan apa tadi sodomi, itu ada kemungkinan memang di beberapa riset mengatakan ada kemungkinan anak ini berpotensi, bukan pasti tapi berpotensi untuk pun menjadi Hmm. pelaku di kemudian hari. Begitu ya, ini kita tahu ya. Hmm. Tapi juga tidak bisa Hmm. kita pastikan, banyak faktor yang memperkuat itu terjadi. Baik, Hmm. begitu dari pertanyaan, aduh, saya manjat lagi ke atas nih sebentar. Tadi pertanyaan dari sebentar, mungkin kita sama-sama dulu. Ya, tadi pertanyaan dari Rama, ini bukan ya? Oh, bukan ya, dari Fashion Padang tadi ya? Oh iya, iya, Hanaya Fashion pada, iya, Hanaya ya. Oke, Hmm. ya betul. Yes, akhirnya bisa iklan di sini ya. Oh, Terus ini ada jangan-jangan. pertanyaan. No, 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 bukan dari kami. Iya, ini ada pertanyaan dari Ramadhani Susanti. Ya, terima kasih sudah Hmm. bertanya. Mau bertanya, apabila seorang anak dilecehkan oleh guru, Hmm. dilecehkan oleh guru akan tetapi kita gurunya itu kata mungkin gini, oleh guru hal itu Hmm. wajar gitu mungkin ya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, Hmm. nah, ini kalau saya ini tertarik menjawabnya dengan ini sendiri, dengan definisi dari pelecehan itu sendiri gitu. Karena Oke, perilaku oke. yang dialami sebagai pelecehan itu adalah perilaku yang mengancam bagi Ya, si korbannya, mengancamkah atau menyakitikah atau sampai berdampak kehilangan gitu. Jadi ketika si korbannya sudah merasa itu sesuatu yang mengancam, sudah bisa dikategorikan sebenarnya ke dalam pelecehan. Nah, nanti perlu untuk lebih didalami lagi, apakah perasaan ini hanya terjadi pada si korban saja atau memang tindakan itu adalah tindakan tidak wajar yang diberikan oleh si guru dengan kepada muridnya. Barangkali ini nanti bisa dilihat lagi, ditilik dari normanya barangkali, dari kebiasaannya, dari agama gitu. Bisa kita nilai dari sana itu. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya itu dulu. Kalau kita lihat dari definisinya, si korbannya udah merasa nih nggak wajar, sudah hmm, sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, sudah masuk hmm. kriteria. Tapi apa yang akan dilakukan ke depannya, bagaimana menyikapinya, nah itu adalah hal yang lainnya lagi, perlu ditelusuri lagi. Seperti apa kejadiannya, sehingga dianggap ini perilaku yang tidak menyenangkan oleh si muridnya. Betul, betul. Iya, terkait dengan pelaku dan korban, memang kalau kita tahu, memang selama ini ternyata eh, pelaku, kalau kita ngomongin pelaku ya, karena nyambung yang Bu Dani tadi, pelaku ternyata adalah orang-orang Mm-mm. terdekat dan korban ya, Uni ya, kebanyakan ya, begitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, karena kita hanya ada waktu 5 menit lagi, Uni, Masya Allah. 5 menit lagi. Masih bisa Baik, pertanyaan. kita bergegas ya, Mm-mm. Uni ya. Mm-mm. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sharingnya Uni Miftah. Izin bertanya bagaimana kaitannya antara victim blaming yang dilakukan oleh masyarakat pada victim mentality di diri korban. Dari Oke. Zenit. Oke, ini temanku. Hai Kak Oh, Zeta, terima kasih pertanyaannya.
mengenai kaitan antara victim blaming ke mentality di diri korban, sebenarnya tadi udah kita bahas di depan ya sama Hafiz juga gitu. Karena ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu. Jadi memang si apa namanya si korban pasti akan merasakan dampak yang jadi lebih berat gitu dengan adanya penyalahan dari masyarakat kepada si korbannya gitu. Oke, nanti bisa japri langsung ya sama Uni Miftah, Ya. Mbak Indonesia. Ya, ini ada dari Pipit Safitri, psikolog-psikolog andalan kui. Oh mantap, Masya Allah. Waduh. Unipit ya ini dari Padang ya kalau nggak salah ya. Ini Kak Iya. izin bertanya bagaimana jika korban yang Kak izin bertanya bagaimana jika korban yang pernah menjadi korban fetis ataupun pelecehan seksual menjadi takut pada lawan jenis. Nah, seperti trauma. Bagaimana tindakan kita atau tindakan dari psikolog nih? Ini dampaknya udah ini ya cukup jauh ya, sudah sampai takut nih ke lawan jenis. Pastinya ini udah harus mendapatkan penanganan profesional gitu. Karena kalau dibiarkan akan mempengaruhi kehidupan dia ke depannya gitu, apalagi nanti lawan jenis loh gitu, mau berkeluarga, mau punya pasangan gitu. Jadi perlu untuk dipulihkan kembali gitu. Perlu diterapi. Bagaimana ya tindakannya nanti itu kalau tindakan psikolognya pasti nanti berdasarkan ada asesmennya dulu, kemudian baru nanti ada anamnesa, ada asesmennya, baru ditentukan tindakan apa yang akan dilakukan, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya tersendiri. Oke. Ini tadi ada bold note dari Beninwa. Fetis itu tidak ada kontak langsung dengan korban, namun mengalihkan pada objek. Ya, betul. Sepakat ya. Walaupun memang beberapa objek itu melekat pada diri si korban ya. Misalnya penggunaan rangsangan terhadap sensitivitas terhadap mungkin jari jemari atau mungkin betisnya seseorang dan lain sebagainya. Betul sekali. Hak sepatu Terus juga ada ya? Iya, betul sampai high heels juga ya, Uni ya. Ada kasus juga ya, heels gitu dan sebagainya. Terus ini ada lambaian-lambaian, Masya Allah banyak sekali lambaian-lambaian, dada-dada nih dari beberapa pendengar yang setia sampai di jam 9 ini. Ada Bunda Ike dan lain sebagainya. Dan juga banyak yang berterima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Uni berikan tadi. Alhamdulillah sepertinya banyak pendengar yang Alhamdulillah sudah merasa cukup puas. Atau kalau belum puas nanti boleh langsung datang ke RSUP. Bisa mendaftar sebagai atau di Payakumbuh juga bisa ya. Di mana Hafiz? Labuah Silang. Labuah Silang ya. Ini kan teman yang belum paham, Uni Miftah memang bekerja di RSUP Padang, tapi ternyata beliau adalah orang 50 kota loh. Benar ya Uni ya? Iya betul, sekampung kita ya. Sekampung. Jadi kapan-kapan ayolah pulang-pulang, terus pengabdian masyarakat juga ke Payakumbuh sama kabupaten, gitulah. Yuk, mari. Ayo kita kolaborasi. Ya, ditunggu ya Uni ya, ke Payakumbuh ya. Oke, Uni Miftah terima kasih banyak atas segala ilmu yang sudah disampaikan malam hari ini. Mungkin ada sedikit benang merah atau mungkin juga closing statementnya dari Uni mungkin terkait dinamika psikologis korban fetis. Silakan Uni. Untuk seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, fetis ini si korban tidak menyadari sebenarnya apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu di sini memang diharapkan untuk kewaspadaan kita masing-masing untuk lebih sadar dengan mungkin dengan diri kita, dengan tubuh kita, dengan benda-benda pribadi kita, sehingga tidak memancing orang lain yang mempunyai kecenderungan fetis menggunakan apa yang kita miliki itu sebagai objek dari fantasi seksualnya. Barangkali itu aja penutupnya, Hafiz. Ya, terima kasih Uni dan juga untuk menjaga keamanan kita bersama. Yuk kita sama-sama menjaga diri dan juga bagi Anda-Anda yang mungkin pernah mengalami
perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan, yuk kita asertif, kita bantu memutus mata rantai ini, karena memang di Indonesia kebanyakannya memang masalah ini tidak selesai karena kita tidak mampu untuk asertif menyampaikan apa yang sudah terjadi pada diri kita. Baik, Uni Miftah, dan segala terima kasih dengan segala yang biasa ya, karena sudah malam ini memberikan ilmu yang luar biasa bagi kita. Kita ketemu lagi di Bakaba di sesi berikutnya dengan tema-tema yang masih sangat menarik dan luar biasa, dan juga dari materi-materi yang sudah klinis kita yang ada di Sumatera Barat. Ya, oke, terima kasih banyak Uni Miftah. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.